Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Hari yang baru Kau sediakan, kehidupan yang baru Tuhan berikan buat kami, untuk boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari hari ini berbicaralah pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau bukakan hati kami dan berikan kami telinga yang peka untuk mendengar akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 30. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa setelah kita percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan seharusnya sebagai ciptaan yang baru, hidup lama kita harus berlalu dan kita gantikan dengan hidup yang baru, cara hidup yang baru, cara pikir yang baru, dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar hidup selayaknya sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, harus ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan dalam bagian perikop yang kita baca hari ini, Rasul Paulus saudara mengingatkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, atau membuat Tuhan sedih dengan tingkah laku hidup kita. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita memiliki cara hidup yang matching dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Penting bagi kita saudara untuk mewaspadai sedari dini cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penting bagi kita saudara untuk menyelidiki akan kehidupan kita. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah masih sama dengan cara dunia? Kita harus belajar menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Saudara, artinya kita harus belajar menanggalkan cara hidup kita yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam surat Efesus 4 ayat 1 juga dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, demikian juga dalam ayat 17-32 ada sebuah penekanan daripada hidup yang berpadanan itu, yaitu kukatakan dan kutegaskan agar jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, siapakah orang yang tidak mengenal Allah itu? Paulus mendeskripsikan mereka di ayat 17-19, yaitu orang yang tidak mengenal Allah ialah yang pikirannya sia-sia, yang hatinya gelap, yang jauh dari Allah, yang bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Dengan kata lain, mereka hidup dikuasai oleh kedagingan mereka, hawa nafsu serakah yang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Mereka memiliki nafsu yang tak terkendali untuk memiliki sesuatu yang bukan
miliknya. Saudara, sehingga orang yang belum mengenal Allah, yang muncul ialah pertengkaran, menipu, dan berbagai macam rupa-rupa percabulan. Saudara, inilah manusia lama yang harus kita tanggalkan. Sebab kalau manusia lama ini terus kita pelihara, kita akan hidup mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan saudara, saya dan saudara, supaya kita boleh menghidupi sebagai manusia baru. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah selama ini kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana pikiran kita? Apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara, kita masih membuat hati Tuhan sedih, hati Tuhan menangis melihat perbuatan, perkataan, pikiran yang selalu berpusat kepada kedagingan kita dan belum berpusat kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita belajar lewat renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya hidup kita jangan lagi membuat hati Tuhan sedih, tapi sebaliknya membuat wajah Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita, melihat perbuatan kita, melihat tingkah laku kita dan pikiran yang kita miliki. Biar hidup kita boleh berpadanan sesuai dengan panggilan kita sebagai manusia baru. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Siapa kami saat ini? Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Kami adalah pengikut Kristus yang sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka seharusnya, ya Tuhan, hidup kami pun sejalan, matching, berpadanan dengan panggilan itu. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan membuat Engkau bersedih dan berduka, tapi sebaliknya agar hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Oh Tuhan, Engkau yang melawat mereka dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang menjamah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kesembuhan. Mereka sedang berbaring di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan juga tolong lawat mereka dengan kuat kuasa-Mu, melalui obat, melalui tangan dokter. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan, bagi mereka yang sedang menjalani kemoterapi karena mengidap kanker ya Tuhan, Engkau juga tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran, bahkan berikan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berharap hanya kepada-Mu saja. Ini doa pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.